stuff. And it's become more important to you than living. Halo beautiful people, kali ini saya mau bahas film yang super bagus berjudul American Beauty. Karakter pertama kita yang merupakan narator di film ini bernama Lester Burnham. Ia adalah seorang pekerja kantoran yang tidak bersemangat, berprofesi sebagai seorang jurnalis di sebuah majalah. Ia telah bekerja 14 tahun dan membenci pekerjaannya. Dia juga tidak bahagia lagi dalam pernikahannya dengan Caroline, seorang agen real estate yang tergila-gila dengan uang. Putri mereka berusia 16 tahun yang bernama Jen, rupanya paham betul dengan kedua karakter orang tuanya, dan merasakan suasana rumah yang sudah tidak nyaman. Ini membuatnya membenci mereka. Selain itu, Jen juga tumbuh menjadi anak yang tidak percaya diri, padahal secara natural ia memiliki penampilan yang menarik, tapi ia selalu menutupinya karena takut menjadi berbeda. Kita beralih ke tetangga baru mereka, seorang pensiunan militer bernama Frank Fitz, yang sangat disiplin dan patuh pada aturan. Istrinya bernama Barbara memiliki penyakit mental katatonik, dan putranya bernama Ricky, seorang yang dianggap freak dan ingin hidup bebas. Ricky diam-diam berjualan ganja dan mengonsumsinya. Ia juga suka merekam seluruh momen dalam hidup, bahkan mengagumi sampah melayang yang ia rekam. Baginya itu terlalu indah. Suatu hari pasangan gay yang ramah yaitu Jim Olmeyer dan Jim Berkeley memberikan hadiah pada Frank dan keluarga untuk berkenalan dengan tetangga barunya itu. Dan setelahnya Frank mengatakan pada Ricky kalau ia benci terhadap homoseksualitas. Kita beralih ke keluarga Lester lagi. Sebagai orang tua yang suportif, Lester dan Caroline datang menonton Jen yang sedang tampil sebagai cheerleader. Tapi Lester diam-diam malah jatuh cinta pada teman anaknya sendiri yang bernama Angela. Angela selalu mencerminkan dirinya sebagai gadis yang nakal, dan Jen yang selalu mendengarkan ocehannya tentang para laki-laki dengan tegas meminta Angela untuk tidak dekat-dekat dengan ayahnya yang sedari tadi melihatnya. Sementara Caroline sibuk mendekati pria sukses. Ia sangat ambisi dalam pekerjaannya sampai melewati batas yang membuatnya rela menjadi selingkuhan Buddy Ken, salah seorang agen real estate yang sukses. Suatu hari Lester diberitahu atasannya kalau ia akan di-PHK. Karena perusahaan harus memecat seseorang untuk menutupi kerugian perusahaan. Lester menyetujui hal itu, karena ia juga sudah muak bekerja 14 tahun di sana tapi tidak diberikan apresiasi. Akhirnya ia memeras atasannya dan meminta pesangon yang fantastis. Jika tidak diberikan, maka ia akan membongkar semua rahasia busuk atasannya. Dan karena ini, ia berhasil mendapatkan sejumlah pesangon yang fantastis. Ia juga membeli mobil impiannya yang sedari dulu dia inginkan. Dan kemudian ia melamar pekerjaan sebagai karyawan restoran drive-thru untuk mengisi waktu luangnya. Ketika Angela sedang menginap di kamar Jen, Lester menguping pembicaraan mereka. Angela berkata ia mau dengan ayah Jen jika ayah Jen berbadan bagus. Mendengar ini Lester pun jadi rajin berolahraga. Ia juga mulai mengonsumsi ganja yang ia beli dari Ricky. Ricky yang sudah suka pada Jen sejak lama memberanikan diri berkenalan dengannya. Walaupun awalnya Jen mengira dia adalah stalker, tapi setelah Ricky menjelaskan kalau dia hanya menyukainya, akhirnya mereka menjadi dekat dan berpacaran. Ketika sedang bekerja, Lester menangkap basah istrinya yang sedang selingkuh dengan Ken, namun dia tidak peduli lagi tentang hal itu. Sedangkan Ken memutuskan untuk menyudahi hubungannya dengan Caroline karena ia khawatir akan biaya perceraian yang mahal jika istrinya juga tahu. Caroline jadi frustasi karena masalah asmara dan pekerjaannya tidak berhasil. Sementara itu, Frank melihat kedekatan Ricky dan Lester. Ia jadi curiga anaknya adalah gay. Frank langsung marah-marah pada Ricky berkata kalau hidup itu punya aturan, dan Ricky tidak boleh hidup seenaknya. Ia lalu mengusir anak satu-satunya itu dari rumah, dan menangis. Ricky yang diusir lalu pergi ke rumah Jen. Di sana ia mengajak Jen untuk ikut pergi dengannya ke New York. Tapi Angela yang sedang berada di sana juga mencegah Jen pergi bersama Ricky, yang ia bilang freak. Namun Jen berkata kalau ia juga freak, dan tak akan pernah menjadi normal seperti Angela. Ricky lalu menimpali kalau Angela bukan teman Jen. Ia hanya bersama Jen untuk merasa lebih baik tentang dirinya yang biasa saja dan membosankan. And you're boring. And you're totally ordinary. And you know it. Frank yang sedang berpikiran kacau akhirnya mendatangi Lester. Ia tak dapat membendung perasaannya. Ia yang selama ini diam-diam menyukai Lester, akhirnya menciumnya. Namun sayang Lester dengan lembut menolaknya. Setelahnya, Frank pun pergi.
Di scene lain ditunjukkan kalau Caroline yang frustasi mengambil sebuah pistol dan berkata kalau ia tidak mau menjadi korban dalam pernikahannya. Ia pun melaju ke rumahnya. Lester masuk ke ruang tamu dan mendapati kalau Angela sedang menangis. Ia pun menghibur Angela, mengatakan kalau Angela cantik dan luar biasa. Di sini mereka memiliki momen dan Lester mulai melepas "You Know It", dan tiba-tiba Angela mengatakan kalau ia sebenarnya masih perawan. Mendengar itu, Lester terkejut. Ia menyadari kalau penampilan nakal Angela hanya tabir untuk menutupi kepolosannya. Ia pun tidak bisa melanjutkan. Setelahnya, mereka kembali berdialog. Masing-masing mencurahkan rasa frustasi mereka dalam hidup ini. Ketika Angela pergi ke kamar mandi, Lester mulai memandangi foto keluarganya, yang pada saat itu terlihat sangat bahagia. Ia pun tersenyum memandanginya. Tapi sayang, itu adalah momen terakhir dalam hidupnya, karena tiba-tiba sebuah pistol menembak kepalanya dari jarak dekat. Suara itu langsung mengusik semuanya. Ricky dan Jane menemukan tubuh Lester. Caroline lalu membuang senjatanya dan menangis histeris sambil memeluk pakaian Lester. Frank yang berlumuran darah dan mengenakan sarung tangan bedah kembali ke rumah dan diperlihatkan kalau sebuah pistol hilang dari koleksinya. Dan di sisa hidupnya, Lester mengenang seluruh momen hidupnya yang indah. Baginya itu adalah alam, mobil impian, Caroline, Jenny, dan Jenny. Walau ada banyak kegelapan di dunia, tapi ia merasa lebih banyak keindahan, yang datang terus-menerus, turun seperti hujan yang lebat sampai ia tidak mampu untuk mengeluh dan hanya punya rasa syukur yang makin mendalam. Dan film berakhir. Gimana menurut kalian guys? Komen di bawah. Dan satu pertanyaan dari gua, menurut kalian untuk apa Caroline membawa pistol ke rumah? Komen di bawah ya, nanti gua jawab alasannya. Thank you udah nonton dan see you.